Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ketemu lagi bersama saya. Jangan lupa kita tonton terus di channel Cermai Gerobak. Saya di sini akan menjelaskan materi kelas 8 yang sekarang lagi PJJ ya. Materi ini adalah penguatan ekonomi maritim Indonesia, yang akan dijelaskan yang mengenai tentang bagaimana penguatan ekonomi maritim, potensi ekonomi maritimnya, pariwisata bahari, dan kondisi ekonomi maritim. Yang pertama akan menjelaskan tentang penguatan ekonomi maritim. Penguatan ekonomi maritim ini salah satu untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan internasional atau negara perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sektor ini merupakan sektor unggulan yang dimiliki Indonesia. Berikutnya, potensi ekonomi maritim. Potensi ekonomi maritim ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ekonomi maritim, yang kedua adalah ekonomi kelautan. Bagaimana ekonomi maritim? Ekonomi maritim itu merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri, galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri jasa terkait. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Berikutnya adalah mengenai tentang pariwisata bahari yang ada di Indonesia. Beberapa daerah yang memiliki kehidupan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot penyelaman seperti diantaranya yang pertama Raja Ampat, Bunaken, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Raja Ampat. Raja Ampat ini merupakan kepulauan yang berada di ujung barat Pulau Papua. Memang sudah dikenal luas sebagai surga yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, ini adalah Raja Ampat ya. Berikutnya Bunaken. Apa itu Bunaken? Bunaken itu adalah teman laut yang terletak di Sulawesi Utara, Indonesia. Taman ini terletak di segitiga terumbu karang, menjadi habitat bagi 390 spesies terumbu karang. Kemudian Labuan Bajo tidak hanya terkenal dengan komodonya saja, tetapi pulau-pulau dan gunung aktif terlihat indah di sana. Itu Labuan Bajo. Kemudian Wakatobi. Wakatobi ini Taman Nasional Wakatobi itu merupakan salah satu dari 50 taman nasional di Indonesia yang terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Menyangkut keanekaragaman hayati laut dan kondisi karang. Berikutnya kondisi ekonomi maritim Indonesia dan negara ASEAN. Itu ada sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor bahari. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.
Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Itu kondisi ekonomi maritim Indonesia dan negara ASEAN. Berikutnya di sektor pelayanan. Industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik ditinjau dari segi daya saing. Pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang. Hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Di sektor perikanannya, potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi secara perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Di sektor bahari, pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda multiple efek yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri, devisa. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang. Oke, itu saja penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.